Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Sentra Imta. Halo, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Suaranya terdengar? Suara Pak Dede terdengar tidak? Halo, Assalamualaikum, teman-teman. Sekarang kita pelajaran Imtak ya, nanti sama Ibu Susi. Teman-teman sudah menyiapkan bukunya? Sudah? Halo? Iya, sip, bagus. Arya sudah siap belajar. Alam sudah bukunya sudah ada? Halo, Aca, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Ada yang masih ingat kemarin kita belajar agama tentang Nabi siapa? Nabi Muhammad. Oh iya, Nabi Muhammad ya kemarin ya. Pada saat Nabi Muhammad lahir ya. Halo, Assalamualaikum Ibu Susi. Waalaikumsalam. Apa kabar Dede. Ibu? Baik. Ya, alhamdulillah. Dede apa kabar? Alhamdulillah baik. Assalamualaikum teman-teman. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. How are you today? Alhamdulillah. Excellent. Alhamdulillah. Wonderful. Fantastic. Excellent. Wonderful. Fantastic. Did you eat sahur? Yes. Alhamdulillah, yes. Alhamdulillah. Are you fasting ya? Insyaallah. Are you happy today? Alhamdulillah. Ibu absen dulu ya. Ini ada siapa yang sudah bergabung? Ada Arya, ada Alam, ada siapa? Akila, ada Ratu, ada Aca. Ya. Oke, teman-teman. Are you ready to pray? We will pray and we'll be fine. I have got the hand of mine with the finger and the line. I raise them out of the sky. We will pray and we'll be fine. Let's pray before studying. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, tambahkan ilmu kepada aku. Karuniakanlah aku kepahaman. Amin. Tepuk semangat. Semangat. Alhamdulillah sudah ada Amel dan Naila. Selamat bergabung. Teman-teman, hari ini kita akan belajar ya. Ya, berhubung materi pembelajaran Imtaknya sudah habis, jadi kita akan mereview kembali pelajaran Imtak yang sudah kita pelajari sebelumnya. Ya, sebelum kita mulai, Ibu Susi akan menanyakan kembali materi Imtak minggu kemarin ya. Teman-teman masih ingat minggu kemarin kita sudah belajar tentang apa?
Tentang Nabi Iya, Muhammad. betul, tentang kisah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan pada tanggal berapa, teman-teman? Ingat tidak? Muhammad dilahirkan pada tanggal Ibu, 11. masuk Bu. Iya. Masuk Bu. Nabi, ya tidak apa-apa. Ya, Ibu sedang menanyakan materi pelajaran kita minggu kemarin. Apakah teman-teman masih ingat? Nabi Muhammad SAW lahir pada tanggal Gajah. 12 Rabiul Awal. Iya, pada tahun gajah ya. Bertepatan tanggal 21 April tahun Masehi. Ya. Nah, teman-teman. Ibu, Ya, kenapa? halaman apa? Oh, teman-teman dengarkan Ibu Susi dulu ya. Aku nggak bisa Bu. Fokus ya. Pembelajaran hari ini belum dimulai ya, teman-teman. Ya, Ibu sedang menanyakan pelajaran kita minggu kemarin. Ya, yaitu tentang kisah Nabi Muhammad SAW. Ya, jadi teman-teman, Ibu sih mau bertanya sekali lagi, Nabi Muhammad SAW lahir tahun gajah bertepatan dengan tanggal 21 April tahun Masehi ya. Ya. Siapa nama orang tua Nabi Muhammad? Ayahnya bernama Abdullah. Ibunya bernama siapa? Siti Aminah. Iya, betul. Nama Siti Aminah. Ya. Nabi Muhammad ya. Ibu. Lahir ya. Bu, Kenapa? yang pelajaran kemarin sentra Kenapa Nadir? apa sih? Sentra Imtek aku nggak masuk Bu. Oh, begitu. Nanti Nggak teman-teman ikut bisa Zoom. melihat kembali di materinya di YouTube ya. Suaranya kedengar. Nah, baik teman-teman. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ya, ketika masih dalam kandungan ya, ayahnya sudah meninggal ya. Jadi ketika Nabi Muhammad lahir Kandungan. keadaan yatim ya, karena ayahnya sudah meninggal. Nah, kemudian ketika ibunya yaitu Siti Aminah Pendidikan agama Islam. mengajak Nabi Muhammad SAW untuk berziarah ke makam ayahnya, ya. Ketika perjalanan pulang, ibunya sakit, ya. Sakit kemudian meninggal di perjalanan, ya. Tempatnya bernama Abwa, ya. Jadi Nabi Muhammad pada saat itu yatim, ya. Kemudian setelah ayah dan ibunya meninggal, Nabi Muhammad dirawat dan diasuh oleh kakeknya. Kakeknya Nabi Muhammad siapa namanya? Nggak tahu. Belum hafal. Kakeknya Nabi hampir sama. Kakeknya bernama Abdul Muthalib. Iya. Nah, setelah kakeknya meninggal, kemudian Nabi Muhammad dirawat dan diasuh oleh pamannya yang bernama siapa pamannya? Namanya Abdul Muthalib.
Abu Thalib namanya ya. Kalau kakeknya namanya Abdul Muthalib, pamannya bernama Abu Thalib. Nah, ketika Nabi Muhammad bayi, siapa yang menyusui Nabi Muhammad? Halimah As-Sa'diyah. Halimah As-Sa'diyah. Ya. Oke, baik teman-teman. Sekarang kita akan belajar tentang kisah Nabi Yakub alaihi salam. Oke? Today we are going to learn about Nabi Yakub, Nabi Yakub alaihi salam. Teman tahu tidak siapa Nabi Yakub alaihi salam itu? Ada yang tahu? Tidak tahu. Apakah orang yang sabar? Pernah dengar teman-teman kisah Nabi Yakub alaihi salam? Siapa yang tahu siapa itu Nabi Yakub alaihi salam? Ya, Ibu Susi akan jelaskan ya, teman-teman fokus ya. Iya, betul sekali. Ya, Ibu Susi akan jelaskan ya, teman-teman. Please listen to me, fokus. Nabi Yakub alaihi salam. Nah, siapakah Nabi Yakub alaihissalam itu? Nabi Yakub alaihissalam adalah seorang nabi dan rasul. Nabi Yakub alaihissalam putra Nabi Ishak alaihissalam. Kakeknya adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, Nabi Yakub alaihissalam hamba Allah yang saleh. Beliau selalu taat menjalankan perintah Allah. Nabi Yakub alaihissalam diutus ke negeri Kan'an untuk mengajak kaumnya menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di negerinya ada raja yang sombong. Raja itu bernama Saljam. Nabi Yakub alaihissalam adalah nabi yang pemberani bersama anaknya melawan raja yang sombong. Raja Saljam bertemu Nabi Yakub alaihissalam. Raja Saljam tidak mengenali Nabi Yakub alaihissalam. Dengan sombongnya, Raja Saljam bertanya, "Siapakah yang mengizinkanmu tinggal di wilayahku? Dan siapakah kamu?" Nabi Yakub alaihissalam menjawab, "Allah lah yang mengizinkanku tinggal di sini. Dan aku Yakub putra Nabi Ishak alaihissalam dan cucu Nabi Ibrahim alaihissalam. Sesungguhnya aku ini utusan Allah. Aku mengajakmu menyembah Allah dan mengakui Allah Tuhan semesta alam. Dan mengakui bahwa aku Rasul utusan Allah. Jika engkau abaikan seruanku, maka aku akan perangi." Raja marah mendengar jawaban Nabi Yakub alaihissalam. Lalu raja pun bertanya kepada Nabi Yakub alaihissalam, "Bagaimana engkau akan memerangi aku, sementara engkau tidak mempunyai tentara seorang pun?" Nabi Yakub alaihissalam menjawab, "Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengirimkan tentaranya dan anak-anakku yang banyak ini akan menjadi tentaraku."
Jawaban Nabi Yakub alaihissalam membuat raja marah. Nah, lalu peperangan raja dengan keluarga Nabi Yakub alaihissalam. Raja Saljam menolak ajakan Nabi Yakub alaihissalam. Nabi Yakub alaihissalam pun memerangi raja. Beliau mengizinkan putra-putranya untuk meruntuhkan benteng pertahanan raja. Nabi Yakub alaihissalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon perlindungan untuk putranya. Ya Allah, bukakanlah benteng pintu itu dengan mudah. Ya Allah, Engkaulah sebaik-baik pemberi kemenangan. Dengan namamu, ya Allah, selamatkanlah kami. Nah, itu doa Nabi Yakub alaihissalam ketika akan memerangi Raja Saljam, ya, raja yang kejam dan sombong. Ya, kemudian Nabi Yakub alaihissalam dengan putra-putranya berperang atau memerangi Raja Saljam, ya. Karena putra-putranya Nabi Yakub alaihissalam ini banyak, teman-teman, ya. Nanti kita jelaskan selanjutnya. Nah, kemudian Nabi Yakub alaihissalam berhasil memerangi Raja Saljam. Putra-putra Nabi Yakub alaihissalam pergi ke benteng musuh. Kakinya menghantam dinding benteng itu, sehingga robohlah benteng tersebut. Musuh pun tertimpa reruntuhan benteng. Suasana menjadi kacau balau. Jadi anaknya Nabi Yakub alaihissalam ini kuat-kuat, ya, mereka mampu merobohkan benteng Raja Saljam. Nah, Nabi Yakub alaihissalam bersama putra-putranya masuk ke dalam benteng pertahanan, ya. Melihat musuhnya telah hancur. Akhirnya raja sombong itu kalah dalam peperangan. Nah, kemudian Nabi Yakub alaihissalam berpesan kepada anak-anaknya. Apa pesan Nabi Yakub alaihissalam kepada anak-anaknya? Ya, jadi Nabi Yakub alaihissalam mempunyai 12 anak, ya. Semua anak Nabi Yakub alaihissalam itu semuanya laki-laki, ya. Jadi Nabi Yakub alaihissalam tidak mempunyai anak perempuan, semuanya laki-laki. Anak-anaknya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka bersifat pemberani dalam kebenaran, ya. Jadi seperti Nabi Yakub alaihissalam, ya, punya sifat pemberani dalam kebenaran. Nah, sebelum Nabi Yakub alaihissalam meninggal, beliau memberi pesan terakhir kepada anak-anaknya. Pesan tersebut berisi agar anak-anaknya tetap menyembah Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah lah yang harus disembah selamanya. Ya, itu pesan Nabi Yakub alaihissalam kepada anak-anaknya agar anak-anaknya sepeninggal Nabi Yakub alaihissalam mereka tetap menyembah dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, dari kisah Nabi Yakub alaihissalam, ya, kita bisa meneladani kisah Nabi Yakub alaihissalam. Itu Nabi Yakub alaihissalam merupakan hamba Allah yang soleh, ya. Beliau hamba yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Yakub alaihissalam nabi yang gagah berani, ya, berani dalam menyampaikan kebenaran. Nabi Yakub alaihissalam seorang nabi yang jujur. Nabi Yakub alaihissalam selalu membela kebenaran,
Ya, anak-anak Nabi Yakub alaihissalam anak yang soleh. Mereka taat kepada Allah dan orang tua. Mereka anak yang pemberani, berani dalam membela kebenaran. Ya, jadi Nabi Yakub alaihissalam pun sangat menyayangi keluarganya, anak-anaknya. Ya, jadi Nabi Yakub alaihissalam selain mempunyai sifat yang pemberani, beliau juga mempunyai sifat penyayang, ya, mempunyai rasa kasih sayang yang sangat besar terhadap putra-putranya, keluarganya, dan juga umatnya atau pengikutnya, ya. Oke, baik teman-teman. Terima kasih. Nah, Ya, teman-teman, Ibu Sudah. Siti akan memperlihatkan sebuah video kisah Nabi Yakub alaihissalam. Ya, sebelum Ibu tayangkan, Ibu minta teman-teman suaranya di-mute-kan terlebih dahulu ya. Jadi selama videonya berlangsung, suaranya di-mute-kan terlebih dahulu. Nanti setelah videonya sudah selesai, baru teman-teman boleh membuka kembali. Kafe yang aneh. Kafe. Oke, are you ready? Yes. Oke, baik teman-teman. Ada yang masih belum di-mute-kan suaranya. Sepertinya ada teman kita yang belum di-mute-kan suaranya. Oke. Kisah Nabi Yakub alaihi salam. Nabi Ishak alaihi salam mempunyai 2 orang anak, yaitu Is atau Ais dan Yakub. Ketika usia Nabi Ishak lanjut, pendengaran dan penglihatannya sudah tidak baik. Minta Yakub untuk menyiapkan makanan untuk Nabi Ishak. Melihat perilaku anaknya yang sangat baik, Nabi Ishak mendoakan Nabi Yakub. Beliau berkata, semoga engkau menurunkan nabi-nabi dan raja. Ish merasa iri bahwa ayahnya mendoakan Nabi Yakub. Ish kemudian mengancam agar doa ayahnya itu tidak terwujud. Ya. Mengetahui hubungan kedua putranya tidak harmonis, sang ibu menyuruh Nabi Yakub untuk pergi ke rumah pamannya. Nabi Yakub pergi secara sembunyi-sembunyi pada malam hari. Pada saat itulah Nabi Yakub disebut Israel, yang berarti berjalan di malam hari. Nabi Yakub tiba di padang Aram dengan selamat. Kemudian ia mencari rumah pamannya dan kemudian meminta izin untuk tinggal di sana. Pamannya mengizinkan Nabi Yakub untuk tinggal di rumah pamannya. Bahkan ia seperti anaknya sendiri. Nah, pamannya ini sangat dermawan, ya, sangat
dermawan membagikan makanan kepada orang miskin. Nabi Yakub pun mencontoh perilaku pamannya yang dermawan tersebut. Nah, pada suatu ketika Nabi Yakub alaihissalam bermimpi bertemu dengan malaikat dan juga mendengar suara bahwa kelak Nabi Yakub akan memperoleh keturunan. Kemudian Nabi Yakub bangun dan mengucapkan rasa syukurnya. Melihat perilaku yang terpuji, paman Yakub berniat untuk menjodohkan Yakub dengan salah satu putrinya. Kemudian Nabi Yakub menikah dengan Rahel ya dan Laila. Saat itu menikah dengan kakak adik belum dilarang oleh agama. Nah, Nabi Yakub juga menikah dengan Zulfa dan Balhah. Dari keempat istrinya, Nabi Yakub dikaruniai 12 anak laki-laki. Nabi Yakub yang kemudian diangkat menjadi seorang nabi. Ya, dari anak cucu Nabi Yakub inilah lahir Nabi dan Rasul. Nah, di antaranya Nabi Musa alaihissalam, Nabi Harun alaihissalam, Nabi Ilyas alaihissalam, Nabi Daud alaihissalam, Nabi Sulaiman alaihissalam, Nabi Zakaria alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, dan ya, Nabi Yunus alaihissalam. Di 11 keturunan Nabi Yakub alaihissalam ini akan diangkat menjadi nabi dan rasul. Ya, ini sumber Al-Qur'an surat Syad ayat 45. Dan ingatlah hamba-hamba kami Ibrahim, Ishak dan Yakub yang mempunyai perbuatan-perbuatan yang besar dan ilmu-ilmu yang tinggi. Sesungguhnya kami telah mensucikan mereka dengan menganugerahkan kepada mereka akhlak yang tinggi, yaitu selalu mengingatkan manusia kepada negeri akhirat. Dan sesungguhnya mereka pada sisi kami benar-benar termasuk orang-orang pilihan. Oke, teman-teman. Itu tadi video kisah tentang Nabi Yakub alaihi salam. Oke. Ibu, nggak ada kisah perangnya, Bu. Ya, teman-teman, silakan dibuka kembali suaranya. Iya, Bu, ya. Dah, Bu. Halo, kedengaran tidak? Kedengaran kok. Udah di-mute kok. Udah di-mute maksudnya. Jaringannya. Boy. Susi halaman berapa? Halaman 120. Teman-teman, itu tadi kisah Nabi Yakub alaihi salam, ya. Oke, Bu Sri mau bertanya, teman-teman. Nabi Yakub alaihi salam itu ayahnya bernama siapa? Nabi Ishak. Nabi Ishak alaihi salam. Iya. Kakeknya bernama siapa? Ibrahim, Nabi Ibrahim. Iya. Kakeknya bernama Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi Nabi Ibrahim itu kan mempunyai 2 putra ya. Yang keduanya menjadi Nabi dan Rasul. Itu Nabi Ishak dan Nabi Ismail. Nah, dari Nabi Ishak alaihissalam mempunyai putra bernama Nabi Yakub
alaihi salam. Nah, dari Nabi Yakub alaihi salam ini nanti akan lahir banyak sekali para nabi dan rasul ya. Di antaranya ada Nabi Yusuf alaihi salam ya, dari istrinya yang bernama Rahel ya. Itu tadi kisah Nabi Yakub alaihissalam. Ini Nabi Yakub alaihissalam mempunyai berapa putra? 12. Iya, 12 putra ya, yang semuanya itu laki-laki ya. Nabi Yakub alaihissalam tidak mempunyai anak perempuan ya. Nah, teman-teman, Nabi Yakub alaihi salam ya. Pada zaman Nabi Yakub alaihi salam ada seorang raja yang sangat kejam dan sombong. Namanya apa? Iya, betul. Namanya Raja Saljam, ya. Oke, baik teman-teman. Do you have any question? Ada yang mau bertanya? Apa? Nulis hari ini. Hari ini tidak menulis ya, teman-teman. Nanti Yuhu tidak menulis. Jadi bisa main jawab pertanyaan tugas yang Ibu berikan nanti di kelas work ya. Oke, do you have any question? Ada yang mau bertanya? Tidak. Tentang kisah Nabi Yakub alaihi salam. Do you understand? Yes. Anak-anaknya dong Muhammad, bisa Nabi Muhammad kemarin itu Bu. Kan sudah itu kemarin. Jadi anaknya jangan kayak begini itu, tapi kayak kisah Nabi Muhammad gitu loh. Kisah Nabi Muhammad sudah minggu kemarin teman-teman. Nanti bisa dilihat kembali di YouTube ya. Kita pernah lihat di TV. Para nabi. Ada yang mau bertanya teman-teman? Siapa tuh? Ya, silakan yang mau bertanya. Apa? Akila. Apa? Apa? Teman, kalau teman-teman nggak ada yang bertanya, Ibu yang akan bertanya ya. Wah. Apa sih? Suaranya putus-putus. Nggak bisa dengar. Ini jaringannya. Gila. Tak. Ngapain bawa cacak sini, Dek? Ya, teman-teman, kalau teman-teman nggak ada yang bertanya, Ibu mau bertanya lagi ya, teman-teman ya. Iya. Teman jawab ya. Udah selesai. Ya, tadi siapa ayah dari Nabi Yakub alaihissalam? Apa kakak dari Nabi Yakub alaihissalam? Ibrahim alaihissalam. Ya, betul, kucuk. Ke negeri mana Nabi Yakub alaihissalam diutus? Iya, betul. Apa pesan terakhir Nabi Yakub alaihissalam kepada anak-anaknya? Agar tetap menyembah Allah sampai akhir
Percaya nyembahlah Allah. Betul. Sila. Apa sih? Keteladanan apa yang dimiliki Nabi Yakub alaihissalam? Oleh taat berani. Dalam kehidupan Berani dalam sehari-hari. kebenaran. Ya. Ada Kak Kila main Roblox. Keteladanan apa yang dimiliki Nabi Yakub alaihissalam? Tadi apa? Nabi Yakub alaihissalam punya sifat pemberani, ya, berani dalam kebenaran. Ya. Nabi Yakub juga mempunyai sifat penyayang, ya. Apa lagi tadi? Nabi yang taat kepada Allah, ya, Nabi yang saleh, Nabi yang mempunyai kesabar. Oke, nanti teman-teman tidak lupa ya mengisi tugasnya di classwork. Ya teman-teman. Iya. Do you understand? Ya. Ya, Bu. Cuma tanya. Alhamdulillah. Setelah main nggak nanti? Ada Safa. Sudah ke dokternya? Ke dokter giginya sudah. Apa? Bel. Safa ke dokter giginya sudah belum atau tidak jadi? Jadi pagi sih. Oh gitu. Ya. Panggil. Jadi Makasih ya, Safa. Teman-teman, Tadi Bel. jika tidak ada lagi yang mau bertanya, kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan membaca doa. Apa enggak? Ya. Are you ready to pray? Yes. Okay. Sentence number 10, we can raise up our hands and give our wisdom and we are all about to pray. Let's pray after study. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta. Aku main ya, Cak. Oke. Jam berapa? Jam berapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada.